Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Hukum Perdata Islam Indonesia dengan judul makalah Pembaharuan Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjabarkan penjelasan yang lebih lanjut, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, kepada saudari, dipersilakan. Baik, langsung saja pada pengertian yang pertama, yaitu pengertian hukum waris. Kata waris berasal dari bahasa Arab al-mirats yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu al-mawaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid, yang diartikan oleh para ulama yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Jadi hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan dan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Yang berikutnya dasar hukum waris. Dasar dan sumber utama dalam hukum Islam tentang waris adalah nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Salah satunya pada surat An-Nisa ayat 7, di situ menjelaskan bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian yang sama pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam hadis Nabi dijelaskan, berikanlah faraid yang bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. Selanjutnya rukun dan syarat waris. Terdapat 4 syarat dan 3 rukun dalam ketentuan kewarisan. Sebagaimana dalam syarat waris, yang pertama, yang mewariskan harta sudah meninggal ataupun orang yang akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit keras berkepanjangan. Namun jika belum benar-benar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Yang ketiga, terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris. Harta warisan menyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayat dan ahli waris. Yang keempat, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang yang lain untuk mendapatkan warisan. Rukun waris. Yang pertama, terdapat orang yang mewariskan. Orang yang mewariskan adalah si mayat yang memiliki harta warisan. Yang kedua, terdapat orang yang berhak mewarisinya. Orang yang berhak menerima warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayat, baik itu hubungan kekerabatan, perkawinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat harta warisan. Rukun ketiga dari kewarisan adalah adanya harta yang diwariskan setelah kematian si mayat. Yang berikut, ketentuan pembagian waris dalam KHI. Pembagian waris dalam kompilasi hukum Islam diatur secara rinci dan mencakup berbagai ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima warisan serta berapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Berikut ini adalah ringkasan ketentuan pembagian waris dalam KHI. Kategori ahli waris. Menurut pasal 171 KHI, ahli waris adalah individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk mewarisi. Ahli waris dibagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama, golongan laki-laki, yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Dan yang kedua, golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek. Yang berikutnya, besaran bagian warisan. KHI menetapkan bagian warisan berdasarkan hubungan dan kondisi keluarga pewaris. Misalnya ayah mendapat 1/3 bagian jika tidak ada anak, dan mendapat 1/6 bagian jika ada anak. Ibu
mendapat 1/6 bagian jika ada anak atau 2 saudara, dan mendapat 1/3 bagian jika tidak ada anak dan 2 saudara. Selanjutnya, proses pembagian. Pembagian harta warisan dilakukan dengan 2 metode utama. Metode yang pertama yaitu zawil furud. Zawil furud ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, misalnya ayah dan ibu. Lalu asobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris zawil furud. Jika terdapat sisa harta setelah pembagian kepada ahli waris zawil furud, sisa tersebut akan dibagikan secara berimbang antara ahli waris yang berhak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan tentang wasiat dan hibah. Dalam pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang wasiat dan hibah. Masuk di dalam pengertian wasiat. Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti tausiah, yang diambil dari kata kerja ausha, dan secara etimologi wasiat berarti pesan atau nasihat. Wasiat dalam pengertian ilmu fikih menurut Al-Ibyani, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya. Menurut Sesabit, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, hutang atau manfaat, dengan syarat orang yang menerima wasiat itu harus memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat. Menurut Ibnu Rushd, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat. Menurut Muhammad Sarbini Al-Khatib, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia. Dalam kompilasi hukum Islam, bab 1 ketentuan umum dalam pasal 171 butir F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang diberikan setelah meninggalnya si pemberi wasiat, di mana si penerima wasiat harus sesuai dengan syarat-syarat penerima wasiat. Berikut dasar hukum wasiat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut dianjurkan juga setiap orang yang hidupnya tidak lama lagi harus memberikan wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkannya. Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologi karena menyangkut beberapa orang yang terkait seperti orang yang berwasiat, penerima wasiat, dan harta benda yang diwasiatkan. Berikut syarat-syarat dan rukun-rukun wasiat. Wasiat adalah pernyataan dari seseorang mengenai kehendaknya untuk membagikan harta setelah meninggal dunia. Untuk membuat wasiat yang sah, ada syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat dan rukun-rukun wasiat adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada kepastian hukum. Yang kedua, harus ada kepemilikan harta. Yang ketiga, harus ada bentuk tertulis. Yang keempat, harus ada saksi. Yang kelima, harus tanpa ada paksaan. Berikut rukun wasiat. Rukun wasiat itu ada 4 bagian, yakni yang pertama pemberi wasiat, yang kedua penerima wasiat, yang ketiga harta yang diwasiatkan, yang keempat lafaz dan wasiat.
Berikut masuk di dalam pengertian hibah. Secara etimologi, hibah merupakan bentuk masdar dari wahaba yang berarti pemberian. Secara terminologi, ada jumhur ulama mendefinisikan hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan hidup kepada orang yang secara sukarela. Menurut ulama syariah, hibah dapat diartikan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, menurut mazhab Hanafi, menghibahkan adalah tindakan memberikan harta dengan imbalan sesuatu tanpa ada persetujuan. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, hibah adalah pemberian secara cuma-cuma berupa hak milik kepada orang lain yang berbentuk materi. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, pemberian secara lebih sederhana diartikan sebagai pemberian hak milik secara sadar kepada orang lain, padahal orang yang memberi hadiah masih hidup. Kemudian dalam pasal 171 huruf G, kompilasi hukum Islam menyatakan hibah adalah pemberian secara sukarela berupa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang masih hidup dan mempunyai barang tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain yang tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang diberikan bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberi jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk memanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik, maka itu